Orang-orang yang tereliminasi di babak pertama alias metong itu tuh kayak dimasukin ke dalam kotak peti gitu. Entah itu mau diapain, aku juga belum tahu. By the way, dari pesertanya yang awalnya 456, kini tersisa 201 peserta. Jadi hampir lebih dari setengahnya itu kayak gugur dalam permainan. Lalu beberapa orang ini ketakutan banget, mereka panik, bahkan mereka nih mohon-mohon kepada orang berjubah merah untuk tolong dong hentikan permainan ini, tolong pulangin gue pengen ketemu keluarga gue. Tapi kan nggak bisa semudah itu, karena di peraturannya itu lo nggak boleh berhenti di tengah-tengah permainan. Tapi ada satu orang, si bapak-bapak berkacamata tadi tuh ngomong kalau misalkan di perjanjian nomor 3 itu permainan bisa dihentikan asal mayoritas peserta itu setuju. Ya udah, akhirnya mereka nih mulai mau mengadakan voting gitu. Tapi tiba-tiba dia ditunjukkan hadiahnya dengan uang yang sangat-sangat banyak banget, kayak puluhan miliar won gitu. Nah akhirnya beberapa orang tuh berpikir kayak kayaknya gue mau lanjut aja gitu. Akhirnya voting pun dilakukan. Kalau misalkan lo pengen melanjutkan permainan, tekan tombol warna hijau. Kalau misalkan lo mau berhenti di permainan, tekan warna merah. Singkat cerita, hasil votingnya itu seri guys, kayak 100 banding 100. Nah, orang terakhir yang voting itu adalah bapak-bapak tua tadi, kakek-kakek tadi. Tapi untungnya si kakek itu milik X, jadi akhirnya permainan dihentikan. Ya seperti yang di awal tadi, karena mereka ini benar-benar menjaga kerahasiaan game ini di mana tempatnya. Akhirnya peserta ini dipulangkan dalam kondisi yang matanya ditutup, terus nggak pakai pakaian, terus kayak dilempar aja di tengah jalan gitu. Lalu akhirnya si bapak-bapak itu tadi ngelaporin semua kejadian di game tadi ke kantor polisi. Tapi tentunya si polisi nggak ada yang percaya sama dia, dikiranya dia gila kali ya gitu. Terus tiba-tiba datanglah polisi muda yang ganteng gitu, kayak nanya, ada apa sih? Ada apa sih, ini ngapain sih? Oh enggak kok, ini cuma ada orang gila doang, nggak jelas. Nah si polisi ini ada kaitannya dengan episode-episode berikutnya guys. Terus si bapak-bapak yang berkacamata tadi itu ngintip dari kejauhan ibunya yang lagi dagang di pasar. Tapi dia ini nggak berani nyamperin si ibunya, karena dia ini bohong lah, kan taunya ibunya anaknya ini kerja di luar negeri, padahal mah masih di Korea. Oke, ganti adegan, dia ini dikabarin kalau ibunya ini kayak masuk rumah sakit karena kasihan banget sih, ibunya diabetes selama ini, kakinya sampai luka-luka gitu. Tapi ibunya kayak nggak nunjukin kalau dia ini sakit dan terus-terusan kayak bekerja keras gitu loh guys. Lalu si polisi yang ganteng tadi itu pergi ke kosan adeknya untuk menyelidiki nih kira-kira apa yang terjadi sama adeknya. Soalnya nih udah berminggu-minggu nggak pernah pulang ke kosannya. Terus dia nih nemuin petunjuk kayak kartu nama dari game tadi guys. Terus dia juga kepikiran sama bapak-bapak gila tadi yang lapor tapi nggak ada yang percaya itu loh guys. Setiap orang punya masalah, misalkan si cewek ini, dia ini dihadapkan sama permintaan adeknya yang pengen banget untuk ketemu orang tuanya lagi, tinggal bareng-bareng bersama orang tuanya lagi. Kalau orang ini, si orang India yang nyelamatin si bapak-bapak tadi ini, masalahnya dia ini udah kerja lama banget, tapi sama bosnya ini nggak dibayar-bayar selama 6 bulan gitu. Nah mereka ini sempet cekcok lah soal gaji gitu loh. Padahal si bosnya ini ada duitnya loh, tapi dia ini nggak mau ngegaji karyawannya. Nah pas mereka nih lagi gontok-gontokan, nggak sengaja kedorong bosnya, terus tangan bosnya tuh kayak masuk ke dalam penggilingan mesin gitu. Ya udah tangannya wassalam deh. Oke lah, abis itu dia ngeliat uangnya jatuh sama dia diambil, langsung kayak kabur aja lari. Next ganti adegan, ini kasihan banget sih guys. Maknya kan ditelepon sama anaknya yang ngakunya kerja di luar negeri, sukses, duitnya banyak. Tapi padahal anaknya masih di Korea, punya banyak hutang yang gak lunas-lunas gitu. Terus gak lama dari situ, tiba-tiba ada polisi datang nyamperin ibunya pas lagi dagang di pasar gitu kan. Lalu polisinya tuh ngomong kalau dia ini pengen nangkap anaknya gara-gara utangnya tuh banyak banget gak dilunasi. Terus dia juga memasukkan data-data pribadi dia. Di situ ibunya shock dong, kaget. Hah? Enggak kok pak, anak saya ini selama ini kerja di luar negeri.
dia sukses kok, duitnya banyak. Padahal mah, enggak. Lalu singkat cerita, semua orang yang pernah berpartisipasi dalam game sebelumnya itu mendapatkan kartu nama baru untuk join lagi dalam permainan itu, guys. Terus si bapak-bapaknya itu tadi bawaannya kayak seneng hutang mulu deh, duit mulu deh. Sampai dia ini nggak malu minta duit ke istrinya, ke mantan istrinya gitu. Tapi sama mantan istrinya nggak dikasih, karena buat apa lo utang mulu deh. Tapi akhirnya suami baru dari mantan istrinya tuh kayak nyamperin dia, ngasih duit ke dia, nih duit, tapi lo nggak apa-apa kok, ini buat lo, nggak usah dibalikin, tapi dengan syarat lo nggak usah ganggu-ganggu keluarga gue lagi. Terus dia langsung auto marah dan langsung lempar duit itu depan muka dia, plak. Terus sama dia juga langsung ditonjok gitu, karena dia bilang semuanya itu tidak bisa diselesaikan dengan uang. Dari kejauhan anaknya datang ngeliat dong kalau bapak kandungnya itu udah nonjok si bapak tirinya. Mungkin situ anaknya merasa kayak kecewa, oh my god bapak gue kok liar banget gitu. Ya udah, dia udah frustasi banget, banyak beban banget. Terus si polisi yang cakep itu datang untuk nyamperin si bapak-bapak itu untuk menanyakan soal kartu nama itu. Soalnya dia nemuin di kosannya adiknya itu. Tapi si bapaknya tuh udah kayak males banget untuk nolong si polisi itu tadi, karena hidupnya aja udah berantakan. Jadi dia nggak mood lah untuk ngebantu si polisi itu tadi. Oke, next. Akhirnya kan semua orang tadi kan dapat kartu nama yang baru kan. Ya udah, akhirnya mungkin mereka udah putus harapan. Orang-orang yang punya banyak utang, akhirnya mereka memutuskan untuk oke, gue mau ikut join ke permainan itu lagi. Ya udah, akhirnya mereka semua tokoh-tokoh dalam film ini tuh nungguin jemputan di pinggir jalan gitu kan, nunggu mobilnya datang tuh. Lalu guys, kira-kira apa yang terjadi sama mereka selanjutnya? Apakah mereka semua selamat atau ada yang metong? Jadi kita nunggu aja sampai aku selesai episode 9. Kalau misalkan kalian tertarik, komen aja, aku akan next episode berikut-berikutnya. Bye!